Shalom jemaat Tuhan. Saya sapa kita semuanya. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Kurang semangat. Hari ini hari Paskah Bapak Ibu. Hari kebangkitan. Setelah hari Jumat kemarin kita melihat bagaimana kita memperingati kembali kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tahukah kita hari apa hari ini saudara? Tidak cuma sekedar kebangkitan saudara. Tapi hari ini saya dan saudara ada, itu karena pertolongan Tuhan. Jadi seharusnya ketika kita datang pagi hari ini harus dengan antusias. Amin. Amin. Kembali saya menyapa kita. Shalom Bapak Ibu terkasih. Shalom. Sebelah sini. Shalom Bapak Ibu terkasih. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Amin. Yang bersukacita lambaikan tangannya saudara. Coba lihat kiri kanan kita dulu saudara. Sebelum kita menikmati Tuhan lebih lagi, kita mau sapa kiri kanan kita. Coba saudara, kenapa tegang sekali pagi hari ini? Orang-orang yang mengalami kebangkitan adalah orang-orang yang dimenangkan hari ini. Saya percaya saudara, kita yang hadir pagi hari ini, kita pasti akan pulang berbeda. Amin. Pastikan diri kita ketika kita keluar dari tempat ini, kita mengalami kemenangan. Amin saudara. Sebelumnya, sebelum kita lanjut untuk menyembah Tuhan, lanjut menerima impartasi Roh Kudus, kita buka satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal 15. Multimedia mungkin bisa menayangkannya. Saya baca untuk kita semua. 1 Korintus pasal 15 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Saya baca untuk kita semua. Judul perikopnya adalah tentang kebangkitan Kristus. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi saudara, percayakah saudara hari ini saudara tidak melakukan hal yang sia-sia? Kalau kita percaya bahwa Yesus sudah bangkit untuk kita. Makna kebangkitan Kristus bukan hanya diperingati setiap tahunnya. Kita libur, kantor-kantor libur, kita bisa menikmati hari Minggu. Tidak saudara, tapi yang lebih terpenting adalah kebangkitan Kristus ketika saya dan saudara percaya kalau Yesus sesuai dengan kitab suci telah bangkit bagi kita semua. Siapkah kita berpesta bersama dengan Tuhan pagi hari ini? Yang siap, mari tepuk tangan untuk Tuhan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Mari saudara, saya ajak kita membebaskan roh kita. Katakan kepada jiwa kita, pujilah Tuhan hai jiwaku. Katakan kepada roh kita, pujilah Tuhan hai rohku. Katakan kepada hidup kita, pujilah Tuhan Allah yang agung pagi hari ini. Yang bisa menyembah Tuhan bukan Tuhan, yang bisa menyembahnya bukan dirinya sendiri, tetapi yang bisa menyembah Tuhan pagi hari ini saya dan saudara. Oh yeah, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami ada hari ini karena pertolongan Tuhan. Kami rindukan hadirat Tuhan terjadi, terimpartasi buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami respon panggilan-Mu, kami mau respon kebangkitan-Mu Tuhan. Kami tidak mau melakukan hal yang sia-sia. Kami mau hidup kami lebih berguna untuk-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tenangkan jiwa kami menikmati-Mu, sebab kami tahu kamilah yang dapat menyembah-Mu Tuhan. Sebab kami ada untuk menjadi pemuji penyembah-Mu. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terlalu besar rahmat Tuhan bagi kami. Terlalu besar anugerah Tuhan bagi kami. Kami minta ampun Tuhan.
Kalau kami terlalu mengotak-ngotakkan kebangkitan Tuhan, kalau kami melihat kepercayaan kami dari apa yang kami pikirkan, tapi kami mau melihat kebangkitan Tuhan jauh di depan kami. Kami mau bawa imajinasi kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau bawa imajinasi kami tentang makna kebangkitan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Sama-sama katakan saudara. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita naikkan pujian ini dari awal saudara. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Kami hidup dalam segala, Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak
memberikan kami hidup. Kami mau lebih lagi bersorak di dalam Tuhan. Yang bersorai, sorakan haleluya. Yes. Mari saudara, muliakan Tuhan lebih lagi dengan diri kita hari ini saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Yeah. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Dengan iman saudara. Tuhanlah kekuatanku, maksud dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidup. Kau yang percaya, ku semesta sujud. Siap-siap menyembah Tuhan saudara. Agunglah kebangkitanku, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masuklah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja-Ku. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, maksud dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri. Mari akui Dia saudara. Kau yang percaya, ku semesta sujud. Mari melompat untuk Tuhan hari ini. Agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masuklah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja-Ku. Haleluya Tuhan. Come on say. Yes. Mari coba Tuhan. Akui Dia. Suruh semesta sujud. Are you ready? Agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masuklah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu Lebih lagi keras, saudara. tara, bertata Kau Tuhan Raja. Agunglah perbuatan-Mu, Kau benar telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masuklah perbuatan-Mu, Kau penyelamat
bersukacita hari ini? Siap menerima api kemuliaan Tuhan lebih lagi? Amin. Pastikan diri kita, kitalah orangnya yang menerima api kemuliaan. Amin. Kita siapkan hati kita saudara. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kita pada pagi hari ini. Tahukah saudara bahwa kemanakah kita dapat pergi menjauhi roh Tuhan? Ketika kita di utara, Tuhan ada di situ. Ketika kita di selatan, Tuhan pun ada di situ. Bahkan pemazmur berkata, ketika kita ada di dunia orang mati sekalipun, Tuhan hadir di situ. Jadi tidak perlu kita khawatir. Orang-orang yang dibangkitkan oleh Kristus, orang-orang yang tidak lagi dalam ketakutan. Siapkan hati kita saudara. Pastikan kita menerima sesuatu yang baru, impartasi rohnya pagi hari ini. Kami orangnya Tuhan. Kami mau respon panggilan-Mu. Kami orangnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak tersalami bagiku. Sungguh indah. Mari jemaat Tuhan, saya ajak kita menyanyikan ini dengan iman. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, Rasakan hadirat Tuhan hari ini. dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia
Sungguh besar Mari jemaat Tuhan, pengorbanan akui Tuhan hari ini. bagiku. Dedikasimu untuk Tuhan hari ini. Terlalu dalam Dedikasikan hidupmu untuk Tuhan hari ini. dimengerti. Supaya yang kita kerjakan bukanlah hal yang sia-sia. Sungguh besar. Seriuslah dengan Tuhan. Seriuslah dengan Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terlalu besar kau Tuhan. Terlalu besar. Sungguh besar. Kau terlalu besar dari pikiran kami Tuhan. Bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kami mau menerima firman-Mu pagi menjelang siang ini Tuhan. Biarlah hari ini kami menerimanya dengan sebuah keyakinan yang teguh. Kami boleh hari ini Kau bukakan sesuatu pencerahan baru bagi kami, sehingga kami menjadi orang yang dikuatkan, bersemangat kembali kalau kami lemah. Dan kalau hari ini kami belum mengerti lebih lagi sebelum-sebelumnya, buat kami lebih mengerti lagi pagi ini Tuhan. Kami mau tangkap kebenaran firman di dalam kasih karunia-Mu dan penyertaan Roh-Mu menerangi hati pikiran kami. Kami sambut hari ini Tuhan dengan sukacita daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, shalom semuanya. Beri dahulu salam kiri kanan, mungkin bisa diberikan salam kiri kanannya. Walaupun suami istri. Haleluya. Belakang Anda, ya. Katakan selamat pagi. Ya. Saudara-saudara, hari ini kita bersyukur kembali berkumpul untuk beribadah bersama. Dan hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana satu peristiwa yang teramat penting, yakni kebangkitan Kristus.
Pada minggu yang lalu saya sudah sampaikan kepada saudara bahwa ada yang namanya dalam kalender gerejawi atau dalam liturgis gerejawi, bahwa ada yang disebut Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, dan hari ini Paskah, kebangkitannya. Seringkali disebutkan orang adalah hari ini adalah hari kemenangan, hari di mana Kristus bangkit dari antara orang mati. Dan kita akan belajar akan hal itu pada pagi ini. Siapkan catatan saudara karena kita akan membuka banyak sekali ayat dan kita akan melihat berbagai catatan-catatan Alkitab, dan juga saya akan menyampaikan beberapa hal-hal yang teramat penting mengenai bagaimana Alkitab ini sebagai firman Tuhan di dalam penulisannya. Sudah siap saudara-saudaraku? Mari kita buka firman Tuhan 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Anda buka catatan Anda, handphone Anda bisa catat dengan baik. Anda lihat di situ. Karena ini teramat penting. 1 Korintus 15. Kita buka ayat yang pertama. Sama-sama kita akan membaca pelan-pelan ya. Kalau kita berhenti, nanti saya akan jelaskan sampai terus dan seterusnya ayat-ayat itu. Ayat yang pertama kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ada yang disebut Injil yang aku beritakan, kata Paulus. Apakah Injil yang diberitakan itu? Markus 1 ayat 1 berkata, inilah permulaan Injil, yaitu tentang Yesus Kristus, anak Allah. Jadi berita yang namanya Injil itu adalah berita tentang Yesus Kristus yang adalah anak Allah. Itulah beritanya. Selanjutnya ayat yang kedua kita baca lagi 2, 3 ya. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah aku beritakan kepadamu, kecuali kalau kamu setelah sia-sia menjadi percaya. Jadi ada orang yang tahu tentang Yesus, mengerti tentang Yesus, namun tidak menjadi percaya akan Yesus. Ada orang yang seperti itu. Ada orang yang awalnya percaya Yesus, tapi kemudian meninggalkan kepercayaannya kepada Yesus. Ada juga orang yang seperti itu. Dan banyak hal ditemukan dalam dunia ini, mengapa orang tidak percaya Yesus. Ada banyak saudara-saudaraku alasan. Ada satu yang berkata tidak percaya kepada Yesus karena berkata bahwa Yesus itu manusia biasa. Dia bukan Tuhan. Ada yang percayai bahwa berita atau kisah tentang Yesus hanyalah dongeng atau isapan jempol biasa. Tidak ada apa-apanya isinya di situ. Ada orang yang mengatakan begitu. Nah, hari ini saya mau mengatakan ada satu hal yang juga alasan orang tidak menjadi percaya Yesus. Kalau orang yang percaya kemudian meninggalkan Yesus, itu biasanya penyebabnya hanya 3. Yang bahasa kita selalu bilang murtad. Bahasanya itu biasanya hanya karena 3. Mengapa? Yang pertama karena kepala, perut, dan di bawah perut. Itu saja. Gak ada yang lain. Anda bisa cek. Hanya masalah kepala, perut, dan di bawah perut. Kepala artinya jabatan, posisi, kedudukan. Kau akan diberi kedudukan kalau tinggalkan Yesusmu, ganti KTP-mu, dan itu sekarang banyak dilakukan. Kalau kau mau menjadi orang yang naik terhormat, kalau kau pemain sinetron, supaya kau bisa tetap menjadi pemain sinetron, ganti KTP-mu. Dan itu terjadi di banyak hal hari-hari ini. Itu kepala. Masalah perut apa? Gara-gara dia susah, masalah perut ini masalah makanan, maka apa yang terjadi? Dia jual imannya hanya karena itu. Saya mendengar ada di daerah Nia Selatan, buat saya kaget.
Anak-anaknya, dia susah memang. Tapi kita sudah berusaha bagaimana mengambil anaknya untuk kita bisa sekolahkan di panti asuhan kita. Tapi apa yang terjadi? Ya iya Pak, tapi kasih dulu kami uang lah. Menolong dianya, tapi disuruh lagi kita yang kasih uang. Tetapi ternyata ada dari pihak yang lain memberikan dia uang sekian, dan akhirnya dia kasih anaknya dan dia pun murtad. Bagi dia gampang saja. Orang yang seperti itu banyak terjadi hari-hari ini. Masalah perut, masalah di bawah perut, apa itu? Karena dia mau cerai, kawin cerai, istrinya mau ditambahnya 3, 4, 5, maka karena kekristenan tidak mengajarkan itu, maka dia pindah, dia cari yang lain. Itulah masalah di bawah perut. Saya tanya pada Anda hari ini, apakah Anda terlibat dalam hal 3 itu? Katakan tidak bersama-sama, 2, 3 ya. Oh, ada yang kutengok hampir, ada yang tadi hampir katanya. Ay, gawat juga itu. Ya memang belum, tapi hampir. Saudara-saudara, ada orang yang meninggalkan Yesus itu seperti itu. Tapi yang menarik di dalam dunia yang terbesar sekali, mengapa orang tidak mempercayai Yesus? Karena apa? Karena percaya akan dusta. Apa itu dusta? Dan itu terjadi hari-hari ini. Mereka tidak percaya Yesus karena berkata bahwa Yesus tidak bangkit. Yang disalibkan itu bukan Yesus, orang lain. Mana ada Yesus bangkit? Bohong itu semuanya itu katanya. Saya mau beritahu pada saudara, berita Injil adalah Injil yang menyelamatkan, bicara tentang Yesus Kristus. Dan salah satu yang terpenting adalah dia bangkit dari antara orang mati. Amin. Kisah Yesus itu adalah lahir, kemudian dia mati, kemudian dia bangkit dan naik ke surga. Dan tunggu nanti dia akan datang kembali menjemput kita yang percaya. Itu komplit satu bagian di dalam pemberitaan Injil. Makanya sebentar lagi, tunggu 40 hari lagi, kita akan memperingati hari kenaikan Yesus. Karena itu satu bagian penuh, satu keutuhan yang tidak bisa terpisahkan. Berita tentang Injil. Nah, banyak orang berkata tidak mungkin Yesus bangkit. Mana itu cuman bohong. Dan Anda tahu berita itu berapa banyak terjadi di banyak tempat. Di Indonesia terutama. Menganut pemahaman yang seperti itu sangat banyak sekali. Nah, hari ini kita mau melihat kenapa pada waktu hari-hari ini banyak tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Salah satu penyebabnya adalah karena ada dusta yang dilakukan oleh Mahkamah Agama ketika Yesus sudah bangkit. Apa dusta Mahkamah Agama itu? Pada waktu Yesus masih hidup, Yesus sudah berkata bahwa dia mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dia sudah mengatakan itu kepada murid-muridnya sampai 3 kali dia mengatakan hal itu. Dan saudara-saudaraku, karena Yesus sudah mati, diingat oleh ahli-ahli Taurat, imam-imam yang memang sirik, iri, dengki itu, berkata, nanti katanya dia bangkit, tidak mungkin. Nanti muridnya itu mencuri mayatnya katanya. Mari kita lihat kitab Injil Matius, kisah tentang hal itu. Yesus dikuburkan. Lalu kita lihat Matius pasal 27 ayat 62. Lihat ayat ini baik-baik saudara-saudaraku. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala orang-orang Farisi bersama Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Zaman waktu Yesus itu, mayat itu dimasukkan ke dalam gua batu, dimasukkan di situ, lalu ditutup di
digulingkan batu besar untuk menutupi itu. Itulah cara menguburkan mayat pada zaman itu. Pada zaman sekarang masih adakah? Untuk di Indonesia masih ada, dan saya sudah ke sana melihatnya. Daerah itu namanya daerah Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Tanah Toraja, Sulawesi Selatan menguburkan mayat itu di gua-gua batu. Ditaruh di situ di dalam. Nah, saudara-saudaraku, karena dibilang Yesus akan bangkit, imam-imam ahli Taurat yang memang otaknya itu cuma selalu mencari kedudukan, iri. Dia akan tersingkir popularitasnya, tersingkir bagaimana nanti dia akan berkurang pengikutnya. Maka dengan cara yang sangat-sangat luar biasa, dia bilang harus dijaga kuburan itu. Sama dengan sekarang, dengar baik. Begitu dari kekristenan mau naik, itu dipatuk bagaimana caranya, dipijak, tidak boleh naik. Itulah kalau kau lihat Bapak Ibu, itu adalah golongan-golongan ahli Taurat, mahkamah-mahkamah agama itu selalu yang melakukan itu. Tidak ada yang lain. Ayat yang ke-11 pasal 28, mari kita lihat. Dan kalau Anda tahu bahwa kebangkitan Yesus, itu terjadilah gempa. Pasal 28 dulu, lihat ayat yang ke-1-2 dengan cepat. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju. Saudara-saudaraku, waktu kebangkitan terjadilah gempa. Penjaga-penjaga itu pasti udah ketakutan dan lari. Yesus bangkit. Tapi apa yang terjadi? Ayat yang ke-11 pasal 28, kita lihat lagi. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan untuk memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Jadi disogok serdadu-serdadunya penjaga itu, sejumlah uang, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, kisah itu yang tersiar di antara orang Yahudi itulah yang diambil oleh orang-orang saudara-saudara kita yang lain, yang mengatakan Yesus tidak bangkit, bohong katanya. Dengarkan saya baik-baik. Injil tidak akan pernah bohong, karena itu pemberitaan tentang Yesus yang adalah anak Allah tadi. Saudara-saudaraku, inilah yang hari-hari ini sedang digaungkan. Mengapa seperti itu? Iblislah biang kerok dari semua ini memang. Karena iblis sedang mengatakan kepada kita semua, jangan kau percaya bahwa Yesus bangkit. Karena kalau Yesus bangkit kau percayai, itu artinya ada kuasa dari kebangkitan yang kau peroleh dalam hidupmu. Haleluya. Dan iblis tidak suka itu terjadi padamu, saudara-saudaraku. Dia ingin engkau tetap berkata bahwa Yesus mati, dia tidak bangkit. Mari kita lihat 1 Korintus 15, kembali lagi pelan-pelan. 1 Korintus 15, dengan pelan teliti kita lihat lagi ayat ini. Ayat yang kedua tadi sudah selesai. Yang ketiga kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ayat yang keempat terus, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 5 terus, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. 6 terus, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Dengar baik,
Kebangkitan Yesus bukan hanya bicara atau kisah isapan jempol kebohongan. Mengapa tidak? Karena ada saksinya. Ingat, dalam sidang pengadilan kalau ada 2-3 saksi meneguhkan, perkara itu sah. Ini saksi yang melihat kebangkitan Yesus lebih 500 orang, kurang apa lagi itu. Jadi kebangkitan Yesus benar-benar ada disaksikan oleh kurang lebih 500 orang ini. Dan mereka lah yang menceritakan tentang kebangkitan Yesus itu kepada banyak orang. Tapi ahli Taurat, imam-imam, orang Farisi, mahkamah agama yang sangat iri dengan Yesus, mereka menyebarkan kabar bohong. Dari mulai Yerusalem sampai terus Antioquia, Efesus, terus sampai ke tanah Arab, dan terus sampai kemana-mana dia ceritakan kebohongan itu. Dan banyaklah orang yang percaya akan kebohongan itu. Padahal Yesus bangkit dari antara orang mati. Katakan amin. Bangkit. Saudara-saudaraku, pertama-tama katanya dia menampakkan diri kepada Kefas. Dia ada pertanyaan, siapa Kefas itu, Pak? Kefas itu adalah Petrus. Kefas itu adalah Simon sendiri. Kefas itu sebenarnya berasal dari kata bahasa gini. Kalau ada orang, ya, kalau ada orang punya nama, jadi dia kalau diterjemahkan atau dibawa ke bahasa yang lain, maka lain lagi arti namanya. Mengerti? Ada orang seperti itu. Nama Anda Dameria, tapi masuk ke Nia sudah lain lagi arti nama itu kan? Udah beda. Jadi kalau begitu Simon itu apa? Simon itu dalam bahasa Ibraninya. Sedangkan Petrus itu seringkali digunakan dalam bahasa Yunaninya. Sedangkan Kefas itu adalah bahasa Aramiknya. Kefas itu sama dengan Petrus. Petrus sama dengan Simon. Banyak di Alkitab seperti itu. Contoh yang lain yang sering kita biasa lakukan, yang biasa kita tahu. Contohnya Tabita yang disebut dengan Dorcas. Tabita itu ya Dorcas. Tabita itu dalam bahasa Ibraninya, Dorcas itu dalam bahasa Yunaninya. Halo, tolong Anda mengerti. Jangan nanti didengar orang sana, siapa itu Kefas, siapa itu tak jelas. Hey, Anda harus mampu menjawabnya. Dan kepada ke-12 muridnya yang lain, katanya, dan 500 orang, Yesus bangkit. Katakan bersama dengan saya, Yesus bangkit. Sudah bangkit. Telah bangkit. Sudah artinya telah. Telah artinya sudah. Nah, apa lagi? Gak sanggup lagi aku menjelaskan. Pakai apa lagi kalimatnya lagi? Kalau itu pun gak tahu Anda, saya khawatir Anda dulu SD hanya sampai pintu gerbang. Gak sanggup lagi aku menjelaskannya. Oke, saudara-saudara, sudah bangkit, telah bangkit dari antara orang mati. Luar biasa. Nah, kita lihat selanjutnya lagi. Pelajaran kita lagi, lihat, perhatikan. Apa gunanya Yesus bangkit rupanya? Memangnya kalau dia mati, mati aja. Kenapa mesti dia bangkit? Nah, kita lihat ayat selanjutnya lagi. Perhatikan ayat yang ke-14 dengan cepat saja. Perhatikan, baca sama-sama. 2, 3 ya. Tapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat yang ke-17 dengan cepat lagi, 2, 3 ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dengar, semua agama bilang yang paling baik benar, betul. Tidak ada yang tidak benar menurut anggapan mereka. Tidak ada yang tidak baik menurut anggapan mereka. Ya, oke lah. Tapi saya mau kasih tahu, dengarkan saya. Nabi-nabinya semuanya itu katanya punya kemampuan, punya pengajaran yang hebat, sakti katanya mandraguna. Oke lah. Tapi pertanyaan saya, mati nggak nabi-nabinya itu? Mati tidak? Bangkit? Tidak.
Sekarang saya tanya pada Anda mau mengikuti orang hidup atau orang mati? Jawab. Jawab ibu, orang mati atau orang hidup? Orang hidup. Siapa yang hidup? Yesus. Tapi maaf ibu, kenapa ku tengok semalam kau ke kuburan tempat kakekmu? Dua imane dua Mohon maaf, nggak nembak, cuma nyindir saja. Imane dua. Oh ya beda gak bulan dua. Ya. Kau datang sama orang mati, bodoh-bodoh kau. Bilang dulu sama saya, bodoh-bodoh, 2 3 ya. Nah itu. Kalau ngomong tentang Yesus, jago kali kita semua. Yesus, haleluya, amin. Begitu sakit ya, tesafo. Dikirimi sama Bapak Talu. Ya. Padahal sudah sarjana SPD, sarjana penyakit dalam. Bodoh-bodoh. Bilang sekali lagi sama saya, bodoh-bodoh, 2 3 ya. Anda selalu mengatakan bahwa kita mau hidup dengan hidup kepada percaya kepada orang yang hidup, maksud saya. Iya kan? Kita tidak mau percaya kepada orang yang mati, iya kan? Tapi kenapa kau datang ke kuburan, minta-minta di situ? Enggak Pak, saya cuman namanya ziarah. Oh iya, kalau ziarah enggak apa-apa. Ya itulah Pak, saya menyiramkan air ceret gitu. Untuk apa itu? Supaya dingin Bapak itu Pak. Apa yang dingin? Sekali lagi bilang bodoh-bodoh, 2 3 ya. Bodoh-bodoh. Ngapain kau percaya orang yang mati? Yesus yang hidup, dia yang harus kau percayai. Kalau Yesus tidak bangkit, ini pula. Kalau kau, dengar baik ini. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia kepercayaanmu. Berarti, dengarkan saya. Mereka punya nabi tidak bangkit, berarti apa? Sia-sia kepercayaannya. Kau harus ingat itu. Ingat baik-baik. Nabinya bangkit atau tidak? Tidak, berarti sia-sia kepercayaannya itu. Kau ingat baik-baik itu. Jadi Anda harus sadar sesadar-sadarnya. Yesus bangkit, dia hidup. Dia bukanlah nabi sembarangan biasa. Dia adalah Tuhan. Haleluya. Amin. Ingat saudara-saudara, hanya Yesus yang manusia yang mati bangkit. Tapi Pak, ada pula lagi di nias kita ini. Tapi Pak, ada Pak sudah bangkit. Bangkit bagaimana? Sudah meninggal kakek kami minggu yang lalu Pak. Sudah bangkit dia Pak. Di belakang dia di dapur. Kenapa? Itulah Pak. Udah bunyi garpu sendok lagi bikin kopi kakek itu Pak. Woi, itu bukan kakekmu yang bangkit. Itu Behusoma berupa. Ya, itu Behusoma yang berupaya menipu engkau seolah-olah itu kakekmu. Kadang-kadang saya nggak habis pikir. Tapi kalau kor nomor 1 kita, ya kan? Nyanyi luar biasa. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Begitu selesai, pergi dia dicarinya mana? Mana dukun sakti, pergi dia ke sana. Di mana kuburan, pergi dia ke sana. Saudara-saudara, Anda sudah salah. Dengar baik, Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia Tuhan. Katakan amin. Kalau dia tidak bangkit, sia-sia. Sia-sia engkau dan saya menjadi percaya, dan sia-sia juga karena hidupmu dan hidupku masih dalam dosa. Ada dalam dosa yang artinya kalau kita berdosa nggak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Jadi saudara-saudaraku, mari hari ini kita lihat baik-baik. Bisakah Anda menangkap pesan ini? Halo, Bapak Ibu, bisa menangkap pesan ini? Yang bisa katakan amin. Yang katakan bisa, katakan lagi, saya bisa, amin. Ulangi lagi, saya bisa. Saya mengerti. Tanya kiri kanannya, mengertikah kau? Lihat wajahnya. Kalau alat lebay itu belum mengerti. Ya. Mengertilah kita bahwa Yesus sudah bangkit. Mari kita lihat selanjutnya lagi. Ayat yang ke-18. Perhatikan lagi 19-20.
Kita baca 2-3 ya. Demikianlah binasa juga orang-orang mati dalam Kristus. Itu artinya binasa kalau tidak Yesus bangkit. Ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala. Apa maksudnya ayat ini? Kalau saya berpengharapan pada Kristus, saya adalah orang yang paling malang. Jangan ambil ayat ini kau comot saja ayat itu. Lihat ayat sebelumnya dan sesudahnya. Maksudnya ini apa? Kau berpengharapan pada Kristus, kau manusia paling malang. Artinya apa? Kristus yang tidak bangkit, kau manusia paling malang. Tapi kalau kau percaya pada Kristus yang bangkit, hidupmu penuh dengan penyertaan Tuhan dan engkau akan ditolongnya. Tidak ada kehilangan pengharapan, justru engkau berpengharapan. Amin, saudara-saudaraku. Yang ayat 20, perhatikan lagi baik-baik. Tetapi yang benar ialah 2-3 ya, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut telah datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Yang benar adalah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Perhatikan baik-baik, sebagai yang sulung. Sulung berarti yang pertama kan? Berarti ada yang kedua, ketiga, keempat kan? Kalau Yesus bangkit sebagai yang sulung, maka yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, termasuk saya bangkit juga. Katakan amin. Itu dia. Yesus sudah yang pertama sulung, lalu Anda dan saya pun akan bangkit. Wih, sadar nggak kau hari ini bahwa kau bisa bangkit? Hah? Makanya sebenarnya orang Kristen kematian nggak perlu ditakutkan. Kalau yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan mati nggak perlu ditakutkan. Mati ya matilah, habis. Lalu bagaimana? Dia percaya bahwa dia nanti dibangkitkan. Saatnya pasti tiba. Amin ya saudara. Yang di kuburan pun yang dalam Kristus dibangkitkan. Luar biasa saudara-saudara. Selanjutnya lagi. Saya percepat saja ya. Ayat yang ke-26. 2-3 ya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Terus. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Hah? Waktu Kristus bangkit, ingat baik-baik. Segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Segala sesuatu itu tidak termasuk Kristus yang di bawah. Mengerti maksudnya? Allah itu memiliki otoritas yang sangat penuh. Tidak ada lagi yang lain. Dia yang termaha, maha. Waktu Yesus jadi manusia, dia turun menjadi manusia, dia selesaikan semuanya dosa. Jumat Agung kemarin di dalam karya salib itu, dan kemudian dia bangkit. Dia manusia, waktu dia bangkit dia Tuhan. Dia mengatakan, aku Tuhan, aku yang berkuasa atas segalanya, dan segala sesuatu tadi diletakkan di bawah kakinya. Wih, termasukkah setan? Jawab saya, termasukkah setan? Termasukkah bigu-bigu? Ya. Termasukkah penderitaanmu? Termasukkah sakit penyakitmu? Segala sesuatu diletakkan di bawah kakinya. Wow, hebat. Makanya kau coba renungkan makna kebangkitan Kristus itu. Luar biasa saudara-saudara. Renungkan dengan baik. Dia meletakkan semua di bawah kaki Kristus. Waktu dia meletakkan semuanya di bawah kaki Kristus, maka Kristus yang adalah
kepala gereja dan gereja adalah tubuhnya. Kalau saya ini pendeta bangun, diletakkan di bawah kaki saya. Ingat baik-baik. Kalau kepalanya pendeta bangun, badannya bangun juga kan, saya juga kan. Kepala Kristus, tubuhnya ini tubuh Kristus, diletakkan di bawah kaki Kristus. Berarti setan itu sudah diletakkan di bawah kaki kita juga. Mengerti nggak kau itu? Woi, sadarlah, setan sudah ditaruh di bawah kaki Kristus. Maka kita sebagai tubuhnya juga sudah diberi kekuatan kuasa menaklukkan setan itu. Setan sudah di bawah kita. Makanya saya dari dulu tidak pernah percaya kalau setan lebih kuat daripadamu. Setan itu tidak ada apa-apanya. Ada yang bilang lagi, rumah saya Pak ada hantunya. Dari mana hantunya? Itulah Pak, nggak tahu saya. Yang satu hantunya agak putih. Jadi maksudnya apa itu? Jangan-jangan itu hantu dari Cina Pak. Ada satu yang agak hitam Pak. Lalu maksudnya gimana? Saya khawatir hantunya dari Tanah Batak karena birong semua Pak. Nggak ada ceritanya. Mau hantu hitam, mau hantu putih, semua berada di bawah kaki Anda. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Yesus kita yang luar biasa. Jadi kenapa kau takut lagi? Kenapa mesti ada lagi di kantongmu itu kumis gajah? Bapak, kenapa ada di kantongmu ada kumis gajah Bapak? Walaupun gajah nggak berkumis, kau cari kumis gajah. Bodoh-bodoh. Bilang sekali lagi 2, 3 ya. Bodoh-bodoh. Betapa banyaknya orang Kristen yang sudah tersesat. Sudah tersesat. Itu sebabnya ada sampai yang mengatakan lagi, ada yang bilang lagi pada saya, nggak betul itu Pak. Catatan, ingat ya, dengarkan saya. Banyak teolog-teolog katanya yang sudah belajar firman katanya mengatakan bahwa Alkitab ini bukan firman Tuhan. Dia mengatakan apa? Sebagian firman Tuhan. Ngeri saudara-saudara. Alkitab ini dibilang sebagian firman Tuhan. Mana ada sebagian firman Tuhan? Alkitab ini firman Allah. Firman Allah ini jangan main-main. Dan jangan lupa saudara-saudara, Alkitab sebagai firman Allah itu sudah teruji. Kenapa dibilang sebagian firman Allah? Karena mereka berpikir begini. Banyak yang kisah-kisah yang hanya itu dongeng-dongeng katanya. Salah satu contohnya, mana mungkin ada laut merah, laut Teberau itu bisa terbelah, lalu kemudian satu ke sini, lalu jalan katanya orang di tengah. Mana? Bohong itu. Itu cuman cerita saja, karangan. Siapa bilang? Para arkeolog sudah menemukan bahwa ternyata ditemukan di dasar laut itu ada banyak gerobak-gerobak perang dulu dengan roda-rodanya semuanya itu bertebaran di bawah itu. Sudah ditemukan. Itu menunjukkan kisah Alkitab benar bahwa orang-orang Mesir, Firaun dan tentaranya ditenggelamkan Tuhan pada waktu itu. Saudara-saudaraku, banyak orang yang tidak percaya. Ingat, dengarkan saya. Ini Alkitab tulisannya terjemahan Indonesia. Oke? Karena sering kali bilang Alkitab itu salah-salah katanya. Terjemahannya salah. Tulisan yang sesungguhnya memang tulisan yang awal mula aslinya itu memang sudah tidak ada lagi. Tulisan asli dalam bahasa yang awalnya dulu dan memang dituliskan oleh penulisnya awalnya pertama sekali, bahasa itu dalam kalimat yang sering atau kata yang dipakai itu autograf. Autograf itu adalah tulisan yang pertama. Tidak ada lagi itu memang. Penulis Alkitab ini 40 orang kurang lebih. Lalu dalam penulis ini 40 orang lebih,
Mereka menuliskan urutan yang begitu baik dari mulai awal terus sampai hari ini. Dan itu ribuan tahun. Bisa bayangkan ribuan tahun. Bisa tetap sama alurnya. Yang hari-hari ini yang ada, itu yang disebut dengan salinan-salinannya. Salinan-salinan yang namanya salinan itu, yang pertama dulu udah menulis, ditulis lagi ada salinannya lagi. Terus disalin lagi dari abad ke abad. Terus ditulis, disalin. Salinan itu namanya manuskrip. Manuskrip itu banyak model salinan-salinannya. Yang menarik adalah, saudara-saudaraku, yang membuktikan memang Alkitab itu firman Tuhan. Yang menarik adalah sebelum tahun 1948, manuskrip atau salinan yang tertua yang dipegang oleh umat Kristiani itu adalah salinan dari abad yang ke-9, tahun 900 setelah Masehi. Itu salinan yang tertua. Jadi Petrus sudah mati, kan ada salinannya. Matius, Markus, Lukas menulis kitabnya, disalin lagi. Ingat, zaman dulu belum ada komputer, bro. Gak bisa disimpan dengan detail. Itu biasanya di sebuah daun atau suatu yang perkamen namanya, kalau bahasa perkamen, dari kulit binatang, ditulis terus dari tahun ke tahun ratusan. Sudah mulai lapuk ini, sudah disalin lagi, sudah mulai lapuk, disalin lagi, begitu. Salinan tertua yang ditemukan sebelum tahun 1948, kekristenan memegang salinan tahun 900 setelah Masehi. Tapi yang menarik, dunia gempar tahun 1948. Salinan perjanjian lama dalam bahasa Ibrani, teks bahasa Ibraninya, ditemukan di Laut Mati. Makanya disebut di gua gulungan kitab Laut Mati. Tahun 1948 diselidiki dan dilihat gulungan kitab itu berasal dari mana? Tahun 100 sebelum Masehi. Sebelum 900 setelah Masehi, setelah Yesus lahir. Tetapi yang ini yang terlama ditemukan 100 tahun sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir. Jadi berapa tahun itu? Rentang salinan itu 1000 tahun. Dicocokkanlah salinan setelah tahun 900 setelah Masehi dengan tahun 100 sebelum Masehi. Lihat rentangnya 1000 tahun. Dicocokkan, saudara-saudaraku, oleh para arkeolog dan para orang-orang yang memang dari bahasa, dari yang punya keahlian dalam bahasa. Ternyata mirip betul. Yang ada paling sangat kecil katanya perbedaannya. Bisa saja kan orang nulis salin, harusnya yang agak ngantuk-ngantuk dia jadi akan. Nah, paling gitu. Jadi bayangkan 1000 tahun salinan itu begitu dekat sekali dilihat secara pengertian artinya, terjemahannya. Alkitab itu firman Tuhan, saudaraku, yang terus diwariskan dari generasi kepada generasi. Jadi kalau ada yang bilang Alkitab itu sebagian firman Tuhan, saya bilang gundulmu, saya bilang. Apanya sebagian firman Tuhan? Alkitab itu firman Tuhan. Dan kau harus amini itu. Alkitab memang ketika disalin, diterjemahkan ke berbagai bahasa. Ada kurang lebih 1700, saudara-saudara. Bayangkan itu, salinan-salinan itu. Dan terjadilah memang karena, bayangkan, dulu bahasa Ibrani. Contoh nih, orang Inggris menerjemahkan masuk ke dalam bahasa Inggris, diambil dari bahasa Ibrani, belajar. Maka mulai ada sedikit pergeseran. Datanglah kita dari Indonesia, LAI, mengambil dari terjemahan bahasa Inggris untuk kita masukkan ke bahasa Indonesia. Udah terjadi lagi pergeseran. Datanglah kita yang dari Nias, kita tulis dalam bahasa Nias, kita ambil bukan dari teks aslinya dari bahasa Ibrani, tapi kita ambil dari bahasa Indonesia, bergeser lagi artinya. Itu yang membuat dia berbeda. Bukan berarti tidak firman Tuhan, mengerti? Mengerti, saudara-saudaraku? Jadi
Kalau dikatakan hari ini Yesus bangkit, kau masih tidak percaya juga akan kebangkitan Yesus, saya mau beritahu, sia-sia sekali engkau. Kasihan hidupmu, kasihan. Bilang sama-sama dengan saya, kasihan, kasihan. 2, 3 ya. Kuat-kuat biar didengar sama yang di luar sana. Kasihan, kasihan. Kasihan ya. Sia-sialah. Nah, sekarang yang terakhir. Yang terakhir. Kalau begitu, kalau kita yang sudah mengerti akan kuasa kebangkitan itu, apa yang harus kita alami? Apa yang harus kita lakukan? Saya lompat dengan cepat saja. Pada pasal yang sama, ayat 56. Mari kita lihat. 56 kita lihat. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. 57, baca 2, 3 ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus memberikan kita apa? Kemenangan diberikannya kepada kita. Amin. Segala sesuatu sudah ditaklukkan di bawah kakinya. Amin. Termasuk juga di bawah kaki kita. Amin. Maka kalau orang yang tahu dia menderita, dia susah, dia punya penyakit, dia punya apa saja kesulitanmu, kau harus imani bahwa segala sesuatu sudah ditaklukkan di bawah kakimu. Kalau kau sudah menang dari situ, memang penderitaan itu tetap ada, tapi menghadapi penderitaan, menghadapi penyakit, menghadapi kesusahan hidup, bukan dengan engkau bersungut-sungut dan engkau marah-marah, tapi menghadapinya dengan berkata, aku percaya Tuhan memberiku kemenangan. Aku mampu menyelesaikan, aku mampu menanggungnya. Itulah makna kuasa kebangkitan itu. Oleh karena itu, ayat 58 saya baca pelan-pelan untuk kita. Karena itu, karena apa? Karena Yesus sudah bangkit. Karena apa? Karena Yesus sudah memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Apa yang harus kita alami? Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan kau goyah. Ada sedikit masalah, langsung kau minta penjemputan. Helikopter belum datang, ibu. Jangan kau bilang, jemputlah aku Tuhan. Enggak sanggup lagi aku. Salah. Goyah, jangan goyah. Tetap engkau menjadi dirimu adalah aku akan teguh berdiri bersama Kristus. Dan selanjutnya, ini orang yang sudah memaknai, menerima kuasa kebangkitan Kristus, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jangan begitu ada pelayanan dibilang apa? Gimana ya Pak? Sibuk. Nah, Anda nggak giat tuh. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat. Dalam kau melayani, giatlah. Jangan berpikir selalu tentang untung rugi. Jangan selalu berpikir tentang sibuk saja. Ya memang kita semua sibuk, saya juga tahu. Tapi saya percaya Tuhan beri kita 1 hari 24 jam. Masa nggak ada waktu kita untuk Tuhan 24 jam? Keterlaluan nih. Nah, saya mau katakan kepada saudara, masa nggak bisa kita giat dalam pekerjaan Tuhan? Ada pekerjaan Tuhan yang harus kita kerjakan. Bahasa saya suka mengatakan ini, jangan hanya jadi penonton dalam gereja. Itulah maksud saya. Jangan hanya jadi penonton, jadi pendengar yang budiman. Jangan hanya mendengar lalu berkata, bagus sekali khotbah Bapak itu. Ada yang pulang, begitu kita pulang keluar, ada ibu-ibu yang suka bilang sama saya, ketika terima mau salaman pulang, dia bilang sama saya, terima kasih Pak Pendeta, saya diberkati sekali khotbah hari ini. Bagus sekali khotbah Bapak hari ini, memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Ibu, Tuhan berkati. Tapi sayang Pak Pendeta, nah ini yang gawatnya. Kenapa Ibu? Suami saya tidak datang gereja, padahal cocok kali firman ini sama dia. Nah, gawat dah. Habis
Saya sudah geleng kepala aja ku. Oh Yesus. Itu tahu artinya apa? Itu sebenarnya dia mulai menyalahkan suaminya, bukan untuk dia. Lalu ketika dibilang, ayo coba kau doakan temanmu di sana. Apa jawabannya? Pak Pendeta, untuk apa kita mendoakan orang? Kita sendiri pun belum beres. Usah doakan orang Pak Pendeta, capek-capekin ajanya itu. Anda gak giat. Ingat ya, banyak orang punya segudang alasan. Tapi saya mau minta pada Anda hari ini. Kalau Anda tahu, Anda sudah memaknai kuasa kebangkitan, Tuhan sudah beri Anda kemenangan, Anda sudah diselamatkan. Rindukanlah supaya orang-orang di sekitar Anda juga diselamatkan. Rindukanlah tetangga Anda supaya diselamatkan. Bagi yang pria, saya beritahu, Anda sudah diselamatkan bapak-bapak. Cobalah kau doakan pria-pria yang lain juga supaya diselamatkan. Cobalah mulai supaya pria-pria yang lain sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Pertama kau boleh berdoa padanya. Lalu mulai bisa kau kunjungi. Lalu kau mulai kau ajak. Ingat, doakan, kunjungi, ajak. Tapi kita kan enggak. Saya mengerti bahwa Tuhan sudah bangkit. Haleluya, puji Tuhan, yes. Begitu lihat saudaranya, tetangganya, hidupnya kacau bagaimana, Anda enggak peduli. Dan Anda bilang, ya siapa suruh dia kayak gitu. Tahankanlah, memati dia di situ, matilah di situ. Bahasa Bataknya bilang, mate maho, habis. Enggak ada cerita lagi. Enggak bisa begitu saudara-saudaraku. Kalau Anda sudah memahami dan mengerti makna kuasa kebangkitan itu, pikirkanlah pekerjaan Tuhan. Lakukanlah sesuatu bagi Tuhan. Melayani Tuhanlah engkau. Cara melayani Tuhan bagaimana Pak? Caranya melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Habis. Cobalah, giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Lalu ayat yang terakhir berkata, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, artinya kau mencari Tuhan dalam hidupmu. Kau mulai bersekutu setiap hari. Kau mulai mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kau berikan waktumu, kau berikan hidupmu. Jerih payahmu tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Jadi hari ini memaknai kebangkitan Kristus bukan cuma bicara Yesus bangkit seperti yang saya jelaskan, tapi memaknainya dalam hidup kita. Pulang dari sini dengan satu keyakinan, aku akan berdiri teguh, aku tidak akan goyah. Amin. Aku akan giat dalam pekerjaan Tuhan. Aku akan punya persekutuan dengan Tuhan, sebab aku tahu jerih payahku tidak pernah sia-sia. Haleluya. Amin. Mari kita beri tepuk tangan dulu untuk Yesus kita. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudaraku, saya ajak kita hari ini menyadari akan hal ini. Pulang dari sini, Anda punya sebuah keyakinan akan itu. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian tadi. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Ajaib Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Lihat kepada dia hari ini. Dia sudah berkorban untuk engkau. Oh Yesus, dimengerti. Amin Tuhan. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah
Ya Tuhan, terima kasih. Pengorbananmu yang luar biasa. Dan hari ini kami percaya bahwa Engkau bangkit. Sungguh besar Tuhan karyamu, ajaib, setiamu sungguh mulia bagi kami ya Tuhan. Sungguh indah Tuhan, Kau pikirkan tentang aku. Terima kasih, tidak pernah Kau berpikir yang jelek tentang kami. Tidak pernah Kau pikirkan kami yang penuh dengan dosa. Tidak pernah Kau pikirkan kami menjadi orang yang tidak berharga. Kami berharga Tuhan. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Dari dasar hati kita datang pada Tuhan hari ini. Kemanakah aku dapat pergi, Ya Tuhan, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam
merasa hidupmu gagal, merasa hidupmu selalu saja yang sial rasanya kau dapatkan. Kau mungkin merasa bahwa hidupmu sepertinya hampa, kau merasa hidupmu tidak ada berguna. Saya beritahu padamu hari ini bahwa Yesus sudah bangkit. Bangkitlah engkau hari ini. Katakan kepada dirimu hari ini, hidupku berharga karena Yesus sudah bangkit bagi hidupku. Dia beri kemenangan dalam aku. Pegang dan camkanlah itu dalam hidup saudara. Ingatlah baik-baik bahwa kebangkitannya menjadi milikmu juga hari ini. Terima kasih, bersyukur Tuhan untuk karyamu. Kami mengucap syukur Bapa. Biarlah kiranya kebenaran ini semakin kau meteraikan dalam hati dan pikiran kami. Tolong dan bantu kami, kuatkan dan teguhkan lebih lagi. Biarlah kiranya Engkau mengatur langkah-langkah kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami mengucapkan syukur. Kami sudah berdoa dan percaya benar firman-Mu itu iya dan amin di dalam kehidupan kami. Haleluya. Setiap kita yang sudah diberkati lewat firman Tuhan, katakan bersama amin. Amin. Kita beri tepuk tangan. Haleluya. Saudara diberkati siang hari ini. Amin. Yang sudah mengalami kebangkitan bersama Kristus, lambaikan tangannya saudara. Pastikan pulang dari tempat ini kita tidak goyah lagi. Amin. Baik saudara, kita akan berdoa syafaat kepada petugas doa syafaat, kami persilakan. Satu persatu dalam doa. Kami sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh diberkati lewat ibadah kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan bahwa setiap firman yang disempatkan tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Itu akan berakar berbuah dalam kehidupan kami. Dan jadikanlah kami semua menjadi umat-Mu yang setia untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa syafaat saat ini Tuhan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami cintai Tuhan. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kalau hari-hari ini ada begitu banyak masalah di bangsa kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan bangsa kami. Mari Engkau memberkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, kami percaya tangan Tuhan melawat bangsa kami. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden dan jajarannya Tuhan, kabinetnya diberkati Tuhan. Biarlah Bapak Presiden Kau berikan hikmat dan bijaksana untuk menjalankan Tuhan roda pemerintahan di bangsa kami ini. Dan kami berdoa ya Tuhan, setiap Tuhan para pemimpin kami dari pusat sampai kepada daerah, berikan mereka orang yang takut akan Tuhan. Mereka boleh bekerja sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa, kami mau mengangkat tangan kami bagi gembala sidang kami di tempat ini. Semakin hari Engkau berkati hamba-Mu yang luar biasa untuk menyampaikan cinta Tuhan dalam hidup kami, kasih Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya hamba-Mu semakin diurapi dengan urapan yang baru. Berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala beserta anak-anak mereka. Kami percaya perlindungan sejati ada dalam hidup mereka. Kemanapun mereka melangkah Tuhan, Engkau sertai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Tuhan hari ini. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus, Tuhan bagi Camp Pria Sejati Tuhan yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 22 Mei yang akan datang Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati saat itu ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap orang yang kami rindukan boleh datang Tuhan. Kami rindu Tuhan, biar setiap pria-pria dewasa, pria-pria sejati Tuhan boleh bertumbuh dalam Engkau. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah acara itu boleh sukses ya Tuhan, diberkati dalam nama Yesus. Kami berdoa juga bagi pembicara yang akan datang ya Tuhan, dari manapun mereka Tuhan, Kau Tuhan memberkati mereka. Tuhan sertai perjalanan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka boleh tiba di Pulau Nias ini dengan penuh sukacita, tanpa kekurangan apapun. Kami tolak segala kuasa kegelapan roh jahat, segala Tuhan hal hambatan yang membuat mereka terganggu, yang membuat mereka Tuhan lemah. Kami percaya mereka boleh ada di tempat ini nanti Tuhan dengan penuh sukacita, dan kami semua boleh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus.
Dan kami menyerahkan juga Tuhan gereja ini dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati gereja ini Tuhan. Biarlah gereja ini boleh menjadi gereja kesaksian Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua hamba-hambamu, para pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian hari ini. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang memberkati setiap mereka. Engkau memberkati setiap Tuhan pekerjaan mereka, ke rumah tangga mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka, aktivitas mereka Tuhan berkati. Dan juga Tuhan kami percaya bahwa tidak ada yang sia-sia dalam Tuhan, bahwa jadi payah mereka Tuhan, Tuhan akan berikan yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan segala Tuhan pelayanan yang ada di rumah Tuhan di tempat ini, Tuhan yang membela, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kehendak-Mu ya Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, bagi-Mu hormat, kemuliaan untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Kami bangkit berdiri semuanya kita. Jika ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami akhiri ibadah kami hari ini dengan bersama kami menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami sekaliannya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkatnya. Kekasih-kekasih Tuhan yang luar biasa, kembalilah engkau ke rumahmu dengan penuh sukacita. Bersemangat dan senantiasa Tuhan akan menyertai perjalanan hidupmu. Diberkati Tuhan adonan tangan pekerjaan usaha mata pencarianmu. Dengan berkat berlimpah dari Bapa, di dalam cinta kasihnya Yesus Kristus Tuhan kita, dan dalam penyertaan Roh yang Kudus akan selalu menyertai dari hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Memberkati, sampai ketemu lagi. Selamat hari Minggu. Shalom, shalom.